Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama Sans Konten di podcast horor Jimat, Gibah Malam Jumat. Ya, pada kesempatan kali ini, Sans Konten akan membawakan cerita horor dari Twitter yang ditulis oleh akun @helloIamGary berjudul Rumah Tusuk Sate. Hingga video ini dibuat, tweet horor ini sudah mencapai 69 retweet dan 144 likes. Langsung saja kita ke ceritanya. Zona mistis ready. Cerita horor ini adalah pengalaman pribadi yang dialami oleh narasumber ketika tinggal di rumahnya yang lama. Rumah Tusuk Sate. Cerita ini berawal ketika aku bersama ibuku pindah dan tinggal di rumah ini sejak tahun 2004 hingga 2019 akhir. Rentang waktu yang cukup lama buat kami untuk menikmati kehadiran dan berbagai macam bentuk gangguan dari mereka. Rumah ini terletak di perumahan di daerah Surabaya Barat dengan lingkungan yang terkenal dengan keasrian dan ketenangan. Namun ketenangan itu agak sedikit berbeda dengan rumah yang aku tinggali. Singkat cerita, ibuku membeli rumah itu dari sebuah keluarga yang pada saat itu membutuhkan biaya untuk keperluan sekolah kedua anak gadisnya. Dikarenakan sang ayah sudah pensiun dari jabatan di kantornya dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Pada waktu itu, harga yang ditawarkan memang sangat murah untuk ukuran dan blok dibandingkan dengan sekitarnya. Tanpa pikir panjang, ibuku pun membeli rumah itu dan kami pun tinggal hanya dalam waktu beberapa minggu sejak perjanjian jual beli dan pelunasan. Beberapa tetangga yang mengenal ibuku juga kaget dengan harga yang ditawarkan. Mengapa bisa mendapatkan harga yang relatif terjangkau? Dan ibuku tidak banyak cerita saat itu, dan mereka pun tidak bertanya lebih jauh. Aku pun langsung jatuh hati pada saat pertama kali diajak untuk melihat-lihat rumah ini. Karena suasananya seperti villa dan sangat adem. Tidak banyak sekat sehingga sirkulasi udara dapat berputar dengan baik. Ditambah dengan langit-langit yang tinggi menambahkan suasana lebih adem. Selain itu, terdapat taman yang mengelilingi rumah dan ada kolam ikan, serta ada tambahan taman di samping belakang rumah. Sungguh suasana yang sangat nyaman. Hari pertama kami pindah, tidak ada kejadian aneh atau sesuatu hal yang mengganggu. Dan ketenangan itu berlanjut hingga beberapa hari kemudian. Namun, pada suatu sore, sekitar menjelang maghrib, aku saat itu baru saja pulang dari sekolah. Saat itu, aku masih SMP. Ketika aku pulang di rumah dan hendak mandi, aku pun mengambil handuk di jemuran atas. Dan ketika aku menuruni anak tangga dari jemuran, tiba-tiba aku melihat sosok anak laki-laki kecil seusia 5 tahunan. Menggunakan kaos putih dan celana pendek merah seingatku. Sekelibat sosok itu tampak mengintip dari arah garasi. Aku pun kaget dan mendatangi ke titik di mana sosok itu muncul. Karena takutnya ada penyusup atau bagaimana, namun ternyata tidak ada apa-apa. Aku pun mengira aku hanya berhalusinasi karena lelah. Saat itu aku hanya sendirian di rumah dan ibuku masih kerja. Seusai aku mandi, waktu pun sudah menunjukkan pukul 6 sore lebih sedikit.
Aku pun duduk-duduk sambil memainkan HP sembari menunggu kedatangan ibu pulang dari kerja. Dan tiba-tiba dari arah dapur aku mendengar ada suara anak kecil cekikikan. Bulu kuduku sedikit meremang, tapi perasaan takut itu segera aku tepis dan mendatangi asal suara itu, dan sekali lagi tidak ada apa-apa. Aku yang sedikit paham akan hal aneh, hanya berkata pelan, "Jangan ganggu ya. Kalau kamu mau kenalan, ayo caranya yang baik-baik." Lalu aku meninggalkan dapur dan kembali duduk di meja makan. Baru sebentar aku duduk, tidak beberapa lama kemudian terdengar suara anak cekikikan itu lagi. Namun suara itu terdengar sangat dekat. Ya, suara itu berasal dari belakangku. Ada pintu kaca yang mengarah ke halaman samping. Di situ nampak sosok anak kecil yang sempat kulihat sore tadi. Kali ini ia melambaikan tangannya dan tersenyum meringis, kemudian lari ke arah kolam ikan. Aku pun segera berlari menuju ke arah ruang tamu yang di situ terdapat kaca dan pintu penghubung ke arah kolam ikan. Namun tidak terlihat sosok itu. Hilang begitu saja. Namun ada yang aneh. Ada sedikit bau-bauan bunga yang cukup wangi. Padahal di sekitar taman dan kolam itu kami tidak memiliki tanaman bunga apapun. Hanya tanaman hijau biasa. Aku pun memutuskan untuk masuk ke kamar untuk membuat PR sekolah. Aku melihat jam, sudah pukul 9 malam, namun ibuku belum juga pulang. Aku mengirim SMS ke ibuku sekedar menanyakan kapan ia pulang, dan aku melanjutkan membuat PR. Sembari menunggu balasan dan membuat PR itu, aku menyetel musik dari MP3 player yang ada di kamarku. Alunan musik pop yang sedang ngetren saat itu membuatku merasa tidak sendiri, dan ternyata aku memang tidak sendiri. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari arah kaca jendela kamarku. Kamarku berada di lantai bawah saat itu. Ada pintu untuk akses ke halaman samping juga. Tok tok tok, suara itu cukup keras dari arah jendela. Aku pun terdiam, dan suara itu kembali terdengar. Tok tok tok, suara itu lebih keras dari sebelumnya. Aku pun akhirnya beranjak dari tempat tidurku dan menyingkap tirai tipis yang menutupi jendela kamarku. Tidak ada siapa-siapa. Dan saat aku mau duduk kembali, suara ketukan itu muncul lagi. Tok tok tok. Aku pun gemas terheran dan kembali menyingkap tirai tipis itu. Namun seperti kejadian sebelumnya, tidak ada siapapun di situ. Karena aku terlanjur bete, aku pun mematikan MP3 playerku dan menonton TV sambil menunggu ibuku pulang. Sekian lama, akhirnya ibuku pulang. Aku pun menceritakan hal ganjil tersebut kepadanya. Ibuku malah tertawa dan meledekku. Dia berkata, "Loh, anak mama bisa takut juga toh ternyata. Yuk nggak apa-apa toh, itu dia mau kenalan kok." "Hih, mama ini loh, malah ngetawain, gimana sih, ngeselin," ujarku menimpali ledekan ibuku. Sebenarnya aku memang tidak takut, hanya saja agak sedikit terganggu. Ibuku pun bercerita, ia sendiri sudah melihat sosok anak kecil itu dari awal semenjak kita pindah. Namun ibuku memilih diam dan tidak memberitahuku. Ibuku memilih diam karena tidak ingin membuatku takut, dan aku pun menghargainya untuk itu. Namun pada akhirnya aku mengalaminya sendiri. Dan memang sosok anak kecil itu tidak seberapa mengganggu sampai yang bagaimana,
hanya sedikit usil. Maklum, anak kecil kali ya. Tapi itu adalah satu dari sekian banyak sosok dan cerita yang akan aku ceritakan di rumah yang posisinya memang tusuk sate ini. Entah benar atau tidaknya, mitos mengatakan kalau rumah yang posisinya tusuk sate itu memang memiliki aura atau hawa yang tidak seberapa bagus. Tetapi anehnya, rumahku ini sangat adem dan nyaman suasananya, seperti di villa. Kembali ke sosok anak kecil itu tadi, aku pun sempat melihatnya beberapa kali. Terkadang ia mengintip dari jendela dapur atau terdengar suara cekikikan dari arah-arah tertentu. Dan beberapa karyawan ibuku sempat melihat sosok anak itu ketika mereka berkunjung ke rumahku. Sebut saja Mbak Ati. Ia pernah melihat sosok anak kecil ini mengintipnya pada saat ia menunaikan ibadah sholat di ruangan bawah. Dan menurut Mbak Ati, sosok itu hanya menyeringai dan kemudian menghilang begitu saja. Cerita lain lagi yaitu temanku yang pernah berkunjung ke rumahku. Ia bercerita melihat ada sosok anak-anak sedang mengintip dari jendela di lantai 2. Sementara di lantai 2 tidak ada balkon atau pijakan untuk berdiri. Itu menandakan bahwasannya sosok itu melayang. Semenjak saat itu, kalau temanku berkunjung atau menginap di rumahku, ia tidak ingin sendirian atau kutinggal. Karena ia parno kalau tiba-tiba melihat sosok anak kecil itu lagi. Ya, sekian cerita tentang sosok anak kecil itu yang berada di rumah tusuk sate yang pernah aku tinggali selama sekian waktu. Oke teman-teman, berikut adalah cerita yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.